diangkat sih? Udah jam berapa ini? Si Intan kok telat terus sih sekarang? Di chat nggak kekirim. Handphonenya mati kali ya? Ada yang ngabarin nggak ya ke keluarganya? Mana nih Intan nih? Lama banget dia. Nyariin gue. Sorry gue telat. Gue habis ngedate sama Bang Bopak. Lu tahu nggak sekarang tuh kafe tuh lagi rame. Lu tuh nggak boleh telat kayak gini. Assalamualaikum Bang. Telat nih nyediain kue apaan nih? Tuh kan, lu tuh nggak boleh nyediain ke orang-orang yang kayak begini. Lu nggak. Udah tahu aku orang kaya. Tuh, lu tuh nggak Diperlakukannya nggak indah, aku kesinggung loh. Bang, jangan marah-marah terus. Bukan begitu, ini kue apaan? Itu kan makanan gajah. Waduh. Sungkem dulu. Selamat datang Bang Bopak. Alhamdulillah, Intan. Silakan Bang Bopak. Bakti, terima kasih. Ya. Aduh. Aduh Bang. Siapa yang mindahin kursinya? Yang mindahin siapa tuh? Lu nih. Oh, enggak. Lu nih pasti. Biasa tipis. Banyak Yuk. kursinya. Silakan duduk. Maaf. Saya bawain air dulu bentar ya. Bentar Bang Bopak. Relax aja, Bakti. Oke, siap. Santai aja. Siap. Dikasih Yang minuman enak. juga sini. Ya. Ini dong. Oh, Bikinin gitu. yang enak. Kok udah jadi? Udah dong, express. Waduh. Keren. Untung bawa tatakan sendiri. Bang Bopak siap sedia ya. Iya. Iya, jadi gue bawa Bang Bopak ke sini karena kan kita denger ya kasus narkoba tuh marak lagi. Apalagi ada salah satu politisi yang kena tuh, yang kemarin Yang sempat trending itu ya. Iya. sempat trending topik. Nah, pertanyaannya topik di mana ya? Bukan topiknya. Apa sih? Itu beritanya. Berita. Tahu Oh, yang bukan lagi orang. heboh-heboh. Iya. Iya, heboh, trending topik tuh heboh. Belum Ya kan mau 5 menit ya. apa-apa. Oh iya. Gak apa-apa. Bang, ngomong-ngomong bisa minum kan? Oh, bisa dong. ini Sama. air Bang. Ini air. Air beneran. Gimana, enak nggak? Bener-bener enak. Bener-bener Ini enak. air bener-bener air milenial. Waduh. Air milenial. Oh, air mineral. Bukan milenial. Ya kan sekarang lagi heboh milenial katanya. Air milenial bisa. Bapak. Jadi Bakti sama Intan tuh lagi resah nih. Resahnya? Sama teman-teman Jamblang juga nih. Pada nanyain sekarang tuh lagi marah nih yang kena narkoba. Enggak, tempat bagus nih pertanyaan Jamblang maksudnya apa? Jamblang itu nama acaranya, nama acara kita ini. Jamblang ini kan buah apa loh sebetulnya? Buah yang jarang dimakan orang. Ini ya. Tapi dibikin jadi program Jamblang mudah-mudahan jadi tinggi lagi. Oh iya pasti amin. Amin. Jamblang Keren. Amin. Nama Jamblang programnya insya Allah kedepannya ini bisa besar. Amin. Ya kan? Jamblang, jayakan sesuatu tentang informasi. Sedap. Belang, ya enggak? Jangan belang-belang memberitakan yang jujur saja. Jamblang. Aduh. Oke banget dah. Makanya kita mendatangkan Bang Bopak ya tadi yang Iya, ngajakin ya. supaya dapat berita yang benar. Tapi jangan hal-hal pribadi ya. Oh enggak. Oh, enggak. Maksudnya yang umum aja lah. Yang umum aja. Ya. Apa obrolannya? Jadi kan kita kan lagi resah nih sama orang-orang yang kena narkoba atau segala macem. Kenapa sih kok orang-orang tuh bisa sampai kena narkoba gitu? Kalau pandangan Bang Bopak tuh gimana? Ya kalau pandangan Bopak kalau secara pribadi ini maksudnya kita ngelihat definisi sekarang apa definisi lalu nih. Misalnya kalau tahun zamannya Bopak nih, kan kalau Bopak kan tahun 82 ke sini, kalau ibarat kata narkoba itu udah semacam kayak party aja, udah hal biasa. Karena udah umum. Karena waktu itu kan undang-undang juga nggak begitu keras. Nah Bopak juga masuk ke ranah sana itu juga kan bukan karena dipaksa orang, tapi memang pada saat itu Bopak kan udah hidup bebas. Oh gitu, Bapak dulu sempat Bo. terkena juga. Pernah? Itu udah dari SMP. Dari SMP tuh udah kenal itu sampai kita 91 ikut sama 4 sekawan. Pikir kita udah berhenti. Ketemu lagi itu begitu. Jadi ya kalau buat Bopak itu udah konsumsi yang setiap hari kita lakuin itu udah hal biasa gitu. itu. Tapi akhirnya kan kalau tidak ada pengalaman seperti itu, kita tidak akan bisa jadi baik sebetulnya. Benar. Karena kita kan kalau mau sukses juga kan gagal dulu. Nah, iya. Benar. Tapi itu tuh bikin ketagihan ya Bang? Ya memang bikin ketagihan. Pokoknya kita itu nagih. Sebetulnya orang yang melakukan hal-hal begitu sih sebetulnya pada intinya mereka ini orang-orang pengecut.
Kenapa Bapak sebut orang pengecut? Karena gini, Bapak kalau tiap udah dapet nih kena PD-nya tinggi tuh 100%. Tapi pada saat basi, waduh, King Kong aja kalah. Udah nggak ada pantas-pantas sih pas udah basi, jelek banget gitu. Makanya waktu itu Bapak berpikir gimana begini, tapi masih terus. Akhir cobaan Bapak kan sempet OD 4 kali itu sampai darah keluar dari mulut. Sampai keluar darah. Apalagi posisi kita kan saudara juga nggak ada ya kan, kita hidup sendiri. Siapa yang nolong? Tapi di situ ya Bapak ya langsung kontak yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dikasih jalannya tuh ya Allah yang ngasih. Kita cuma berpikir, oh ini cobaan. Alhamdulillah kita dibalikin fitrah kita. Kita masuk ke dunia entertain. Ke dunia entertain Bapak pikir, wah selesai nih. Nggak taunya banyak lagi. Apalagi pada ketemu lagi pada saat itu kan mulai semaraknya tuh 93 itu Putau. Sebelum lahir Sabu itu kan Putau. Sampai kita pakai itu kalau nggak jackpot kan nggak enak. Make lagi itu akhirnya Bapak mikir lagi. Karena Bapak make itu pengen tahu aja, pas kita lihat kok temen yang lain kalau make nyolong mulu apa. Setak Bapak berhenti, udah nggak mau pakai itu lagi. Oh, berarti sempat terjerat lagi gara-gara lingkungan juga ya? Lingkungan tuhnya sempat pas udah berhenti dari, kan dulu pakai sistem bong itu pakai duit ribuan gitu. Itu mulai masuk suntik tuh. Ya istilahnya bilang epet lah ya. Nyobain juga ngerasain. Nah sampai kita itu pada saat itu efeknya juga nggak bagus gitu kan. Efeknya nggak bagus. Wah, menghindarin lagi. Memang kita cara menghindari itu kan kita jangan lagi ketemu dengan habitat yang sama. Jangan sampai Harus kita menghindar lagi. harus agak jaga jarak sama lingkungannya ya. Udah enak-enak aman, ada nawarin lagi. Ya. Sabu nuansa baru, Ya, kan gitu. Ada yang Blue Ice nih Pak, Blue Ice apa? Blue Ice ikut-ikut. Udah keranjingan lagi tuh sampai Bapak sempat di OD keempat tuh muntah darah sampai kita sama dokter juga dianggap pleknya gitu udah kayak kristal di sini kan. Karena apa sih kondisi kita secara ekonomi waktu itu belum punya, belum apa, akhirnya Bapak ya pasrah aja sama Allah, tuhnya kita pakai obat-obat tradisional ya agak selamat gitu, kita bersyukur. Nah benar-benar kita berhenti itu pada saat Bapak tuh nggak bisa ngelangkah tuh, nggak bisa jalan pada saat itu. Oh sempat Kaki nggak bisa jalan. Mana kita malu kan di rumah Ginanjar, udah numpang mabuk lagi kan gitu. Akhirnya Bapak tidur di Masjid Depok sama teman, ditolongin makan apa, tapi kita kasih duit buat nolong kita. Ya itu kita pasrah aja sama Allah sampai kita nggak bisa diri tuh. Lama-lama alhamdulillah kita bisa diri. Akhirnya dari situlah kita sumpah sama diri kita, tidak akan sekalipun atau melihat menyentuh lagi itu udah nggak mau gitu loh. Kalau Bapak sampai menyentuh lagi, ya kita balik lagi jadi bodoh gitu aja. Dan mulai itu dari situ kita dapat rezeki, dapat job. Ya pertama ya Bapak besarnya di ANTP dulu, program-programnya lebih banyak di ANTP. Ya mudah-mudahan sih besok dibalikin lagi ke ANTP kan gitu ya. Terus ini kan banyak nih lagi marak juga nih kebanyakan yang masuk media, mungkin banyak orang tapi yang disorot mungkin kayak artis. Karena mereka kan politisi public juga ya. figure juga. Public figure tuh emang rentan lah ya. Iya. Ya paling minim kan kalau nasihat kita lebih bijak kan, kalau kita merasa public figure, berhati-hatilah untuk melakukan hal yang bisa mencontohkan orang banyak gitu aja. Nah caranya Bang supaya nggak tergoda lah untuk Iya, hal-hal yang nggak baik, menangkal narkoba tuh gimana Bang? Paling pertama kita jauhin dulu habitat awal kita, yaitu teman-teman yang selalu mengajak. Kedua, ya kita cari kesibukan di luar daripada itu. Kesibukan apa? Misalnya hobi main gitar, hobi main bola. Kedua, kita harus punya teman diskusi. Teman diskusi itu dalam arti kita sharing berdua. Manfaatnya gini-gini apa supaya kita dewasa. Ya kelima, ya kita kelimanya kita zikir. Ingat sama Allah. Setiap apa yang kita lakukan dilihat sama Allah gitu aja. Nah, Bapak kan dari situ udah mulai nggak mau. Udah menghindar. Banyak teman yang malah gangguannya lebih cakep. Gitu. Gratis Pak, enak, udah santai, mantep. Wah enak banget loh, nggak ngeluarin duit. Itu ujian awal gitu tuh. Wah alhamdulillah kita istighfar nggak mau. Ya udah sampai sekarang malah kita hidup sehat enak. Oh kalau kita pikir-pikir dulu ya, kita nyari duit capek-capek cuman buat itu doang. Kalau sekarang
kita ada rezeki udah bisa beli ini. Kita punya rasa kebanggaan, orang di sekitar kita bisa ketawa. Kalau dulu kan orang sekitar kita nggak ketawa. Udah kena semua cuman gini doang. Bengong, cengong ya. Bang aja pas sudah habis kan gitu, pas periksa duit nggak ada lagi gitu. Terus nih menurut Bang Bopak sekarang kan kebanyakan kalau misalkan ketangkep narkoba nih ya, biasanya di penjara. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan orang yang narkoba kalau ketangkap itu direhab. Nah, menurut Bang Bopak tuh yang bener tuh yang mana sih? Apakah kalau orang narkoba itu harus di penjara atau enggak harus direhab?